Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Seperti tadi kita sudah sampaikan bahwa kita akan kedatangan seorang bintang tamu yang akan kita ajak berbincang terkait tema kita kali ini adalah komitmen memberantas korupsi. Gitu, tadi ya. Ini korupsi juga loh Pak tadi, korupsi waktu. Iya, tadi telat bangun. Telat bangun. Biasanya bapaknya yang telat bangunnya. Hey, kita lagi live lah ini ya. Kalau biasanya kan kamu yang bangunin ajinya di rumah. Betul ya, pagi-pagi harus kerja jadi saya yang bangun nih. Ada komunikasi yang bagus. Betul, ya. betul. Itu juga yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah ya. Harus ada komunikasi yang bagus sehingga korupsi tidak terjadi lagi. Nah, jadi tidak ada salah paham gitu ya, korupsi itu seperti apa. Oke, telah hadir bersama kita seorang narasumber yaitu Bapak Dr. I Gusti Ngurah Suparte Jelantik SHMH. Om Swastiastu. Beliau merupakan pengamat hukum dan politik ya. Betul. Walaupun sekarang kita ngomongin pagi-pagi hukum dan politik, tapi enggak lah, kita kan ngobrolinnya santai ya. Santai ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin politik itu kan identik dengan berat, tapi kali ini kan identik politiknya luas gitu ya. Ini politik versi ibu rumah tangga. Iya loh, bener loh ya. Jadi korupsi di rumah tangga. Rumah tangga itu juga nggak boleh ya. Ini itu dia. Baik. Korupsi uang dapur korupsi juga. Uang dapur juga termasuk ya. kena pasal loh ntar ya. Wow. Mengerikan. Banyak pasal di pasalnya banyak banget. Oke, tahan dulu Pak, nanti kita akan ngobrol terkait bagaimana sebenarnya komitmen memberantas korupsi ya untuk negara dan juga terkait dengan adat juga kita dibahas seperti apa. Nah, ini satu informasi untuk Anda pemirsa, aparat penegak hukum diharapkan tegas melakukan pemberantasan korupsi yang terjadi di berbagai instansi maupun lembaga yang merugikan keuangan negara. Jika terbukti harus diproses secara hukum dan prosesnya tidak pilih kasih terhadap pelaku korupsi tersebut. Meskipun pemberantasan kasus korupsi telah banyak dilakukan oleh penegak hukum, namun kenyataannya kasus korupsi telah menghancurkan perekonomian negara dan menghambat kegiatan pembangunan di negara ini. Dalam pemberantasan kasus korupsi yang terus semakin marak di negeri ini, penegak hukum harus memiliki semangat yang cukup tinggi dan jangan sampai berhenti. Kasus korupsi tersebut harus dapat diminimalisir oleh penegak hukum sehingga tidak terjadi lagi kebocoran keuangan negara. Sehubungan dengan itu, para penegak hukum harus bersikap tegas dalam pemberantasan korupsi yang telah menggerogoti keuangan negara. Bagi pelaku yang terbukti menyalahgunakan uang negara harus diproses secara hukum dan prosesnya tidak pandang bulu terhadap pelaku korupsi tersebut. Yang sekarang yang kalau boleh dibilang ya sedang marak-maraknya, tapi dalam hal ini sebenarnya pemerintah sudah mengadakan satu pencegahan. Tetapi justru tindakan-tindakan korupsi ini masih saja yang terjadi. Nah, tentunya di sini pemerintah hendaknya bisa bertindak tegas. Jadi sesuai dengan aturan-aturan itu sendiri. Memaksimalkan penanganannya, pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama-sama yang membutuhkan komitmen dari pemerintah, KPK, DPR, Badan Yudikatif, lembaga negara lain dan masyarakat. Agung Rai, Bali TV. Berbagai kepentingan, berbagai. Kan, enak kan? Ini belum bapak-bapak belum apa sudah mulai korek-korek nih. Nah, ini tadi juga disebutkan ini jangan tebang pilih lah ya dalam penanganan. Tapi sebelum penanganan ini gimana sih Pak Agung, menurut Pak Agung ini sendiri komitmen negara terhadap yang namanya korupsi ini sendiri? Iya, ini yang menjadi persoalan kita bersama. Bagaimana ini sebetulnya? Kok negara ini kelihatannya seperti ini, malah yang sudah misalnya kita anggap baik, kenapa harus direvisi dan lain sebagainya? Ataupun memang mau merevisi, harusnya lebih baik kan. Nah, itu yang disebut sebagai suatu politik hukum, kebijakan, komitmen, yaitu kita negara dalam memberantas korupsi. Korupsi itu sesuatu kejahatan yang luar biasa. Ya, yang bisa merugikan banyak hal sampai pembunuhan yang tidak bisa kita sadari. Kenapa? Ini kan pembodohan ya bisa terjadi karena anggaran dikorup. Ya bayangkan, sekarang anggaran APBN kita atau APBN kita yang tahun 2019 ini itu hampir 2.400 triliun. Wow, oke. Ya. Kalau diambil 10%, 20%, apalagi 30%. Berapa ratus triliun itu anggaran itu. Nah, kalau itu kita alokasikan
sesuai dan tepat guna, membangun sekolah, memajukan bangsa, pendidikan, membuka lapangan kerja, luar biasa. Betul, betul. Kita ini sekarang lagi membangun bangsa, membangun karakter bangsa. Di sini kita harusnya serius. Ya, nah inilah komitmen bagaimana mengecilkan kebocoran-kebocoran atau bila perlu menutup sama sekali kebocoran yang bisa menimbulkan ya akibat-akibat gap generation atau lost generation. Ya, ya ini yang perlu kita benahi bersama supaya benar-benar ke depan itu bangsa ini menjadi bangsa yang unggul. Jokowi bilang sebagai bangsa yang hebat. Bagaimana kita bisa hebat kalau darahnya dikurangi terus? Oke. Nah, baik. Ini yang menarik sekali, membangun karakter bangsa. Ini karakter bangsa yang bagaimana yang diharapkan nantinya? Loh kita berpikiran, kita punya undang-undang, kita punya Pancasila. Dasar negara kita jelas Pancasila yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar. Ada 5 syarat yang harus kita penuhi dalam membangun karakter bangsa ini. Bagaimana dalam 5 syarat itu, itulah Indonesia Pancasila, dasar negara kita. Negara yang berketuhanan, bernegara yang berperikemanusiaan, kerakyatan, demokrasi, dan berkeadilan. Nah, berkeadilan ini, apakah korupsi ini kita nggak bisa anggap adil atau bukan? Nah ini, komitmen kita ada di situ. Nah inilah perlunya kita membangun bagaimana karakter yang berpancasila itu. Ya. Karakter yang tidak lepas dari Pancasila dan undang-undang pastinya ya. Berarti orang yang melakukan korupsi tersebut tidak memiliki karakter kebangsaan. Betul. Bisa dikatakan demikian, Pak. Sama dengan Pancasila. Pancasila atau tidak Pancasila. Tidak Pancasila. Ya. Mereka itu sudah mengebiri pada nilai-nilai dasar negara. Mengerdilkan diri dan lain sebagainya. Nah, perilaku koruptif itu harus bisa kita berantas melalui berbagai cara, sistem, dan lain sebagainya. Mulai semenjak kita lahir dalam kandungan pun kita bisa mengajarkan nilai anti korupsi. Oke, baik. Indonesia, kita sudah punya undang-undangnya kan ya Pak ya? Undang-undang 30 tahun untuk anti korupsi. Apakah undang-undang itu saja sudah cukup? Untuk apa ya? Untuk istilahnya kayak memangkas gitu loh. Oh ini ada aturan nih. Jadi kita sebagai manusia kan harus terpaku pada aturan. Itu sudah cukup nggak sih? Sudah tentu untuk membangun tidak karakter. cukup undang-undang saja. Harus ada yang lain-lain lagi. Ya lain-lainnya itu adalah perilaku. Perilaku kita berkarakter baik, itulah yang diisi oleh ini. Dari Pancasila, diri sendiri. Ya, Pak, ya? Kita harus menyadar kalau kita di Bali kenal adanya suatu kesadaran untuk karma pala. Nah ini kan tidak ada dalam undang-undang, dalam sistem hukum yang lain juga tidak ada. Ya karma pala itu bagaimana kalau di Bali? Dia cuma barang nak len, kan begitu misalnya. Nah, itu karma pala. Sampai ke berselingkuh pun juga ada orang bilang ada karma pala dan lain sebagainya. Ya apa yang kita lakukan? Nah itu menjadi buah daripada perbuatan kita. Nah inilah unsur agama, yaitu sila pertama kita unsur ketuhanan. Di dalam kita mendidik bagaimana supaya orang itu berkarakter ketuhanan. Kan begitu. Perilaku yang utama. Nah, ini sebelum mereka diangkat menjadi apa ya bisa dikatakan mereka oknum-oknum yang melakukan tindakan korupsi tersebut yang notabene yang kita ketahui adalah wakil rakyat. Betul. Sudah disumpah lagi ya? Iya. Nah, iya. Dalam rumah tangga aja ada sumpah setia ya. Jangankan di situ ya bisa korupsi ya. Orang rumah tangga aja bisa udah sumpah-sumpahan segala macam dibikinin Banten, kita orang Bali ya itu bisa selingkuh. Oh, Ibu curhat. Sering terjadi di ibu jari ibu kota ya. Gitu. Apa yang terjadi dengan mereka nih Pak Agung? Negara berusaha merumuskan itu melalui demokrasi, yaitu sila kerakyatan. Demokrasi yang dipakai alat
sebagai instrumen untuk pemberantasan korupsi. Korupsi. Apa itu demokrasi? Yaitu memunculkan wakil-wakil rakyat ke permukaan. Persoalannya wakilnya bagaimana? Nah ini sudah disumpah kok masih nyeleweng ya. Ini Benar, jadi benar, masalahnya. ya. Ibu puas banget ya kata ketika Pak Agung bilang sudah disumpah nyeleweng ya. Nanti kita bahas lagi ya. Yang nyeleweng ini harus diapakan. Nah itu dia. Benar. Wow, menarik sekali ya. Penasaran jadinya Pak, nyeleweng itu harus diapain di kasih Pak Agung. Kata Bu Susi, tenggelamkan aja. Itu masih mending ditenggelamkan ya. Kita Oke, bakar pemirsa aja. jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Iya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Hari ini kita masih kedatangan Pak Agung ya, Betul. seorang pengamat hukum dan politik. Iya. Walaupun pagi-pagi hari ini kita ngomongin tentang hukum dan politik, tapi nggak berat-berat banget Nggak ya. berat Ternyata enak banget ya. Jadi ini adalah edukasi juga, pengetahuan juga untuk masyarakat ya, Pak Agung ya. Yang menarik di situ tadi waktu break kita tanya, hukum itu menakutkan nggak sih Pak? Nah itu dia. Karena katanya. kalau sekarang nih kan banyak nih ada aliran dana dari pemerintah untuk desa-desa untuk apa gitu ya. Tapi ketika diperiksa udah takut duluan nih, padahal belum tentu ada apa-apa sebenarnya ya Di kan. awal juga sudah disampaikan ya sama Pak Agung, APBN triliunan. Triliunan loh, puluhan Udah pace itu, triliun. Mama. Oke, Nolnya sebelum berapa kita aja lanjutkan nggak lagi ngerti. ngobrolnya, kita memiliki informasi nih pemirsa. Wacana pemerintah membuat program pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal dinilai sebagai langkah yang tepat ke depannya. Hal tersebut sangat cocok diterapkan di Bali, di mana segala sesuatunya yang berkembang selalu didahului dari kebiasaan-kebiasaan itu sendiri. Menurut Ketua Yayasan Yasa Putra Sedana Dewara Ibu Diasa, wacana pemerintah melakukan sosialisasi terkait anti korupsi yang masuk ke dalam pendidikan dengan menggunakan sarana kearifan lokal dinilai menjadi langkah yang paling tepat. Seperti diketahui bersama, segala sesuatu yang berkembang di Bali selalu didahului dari kebiasaan-kebiasaan itu sendiri. Dari kebiasaan-kebiasaan tersebut sangat dipatuhi oleh setiap masyarakatnya. Sehingga dengan berlandaskan kearifan lokal yang didasari awik-awik, sangat tepat dipadukan dengan pendidikan anti korupsi. Rai Budiasa menambahkan sejak awal memberikan sosialisasi kepada anak-anak bahwa hukum karmas sangat nyata adanya di Bali. Hal ini yang mungkin nantinya menjadi sarana dalam rangka pemberantasan korupsi. Di Bali ini segala sesuatu berkembang itu adalah didahului dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sendiri. Dan masyarakat Bali mempunyai kebiasaan-kebiasaan lokal dari tingkat paling rendah sampai ke tingkat atas yang sangat dipatuhi oleh rakyatnya. Sehingga dengan demikian, dengan menggunakan tema kearifan lokal ini yang berbasis pada awik-awik, itu akan sangat tepat. Apalagi dikaitkan dengan ajaran agama Hindu. Terutamanya kita bagaimana dari sejak awal mensosialisasikan pada anak sekolah itu bahwa hukum karma itu memang sangat nyata adanya di Bali. Barangkali ini salah satu yang jadikan sarana dalam rangka pemberantasan korupsi itu sendiri. Pihaknya juga berharap apabila wacana pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal benar terlaksana agar dapat membentuk karakter generasi muda itu sendiri. Langkah tersebut dinilai sebagai antisipasi jangka panjang untuk mencegah tumbuhnya calon pemimpin korupsi, terlebih dengan hadirnya KPK ke setiap daerah. Andika dan Adi Setiawan, Bali TV. Menarik sekali. Kearifan lokal dipadukan dengan pendidikan anti korupsi. Ini Dimulai sejak dini. Dinilai sebagai langkah yang tepat ke depannya ini untuk memberantas korupsi khususnya di Betul. Bali ya, bisa diterapkan. Bisa diterapkan. Oke, Pak Agung, ini kalau kita ngomongin tentang pengawasan. Ya. Nah, ini agar tidak terjadi korupsi ini sendiri, pengawasan dari negara ini seperti apa sih, Pak? Begini ya, pengawas itu sebetulnya multifaset, bisa dilihat di berbagai dimensi sebetulnya. Pengawasan itu sebetulnya rangkaian prosedur untuk mengamankan atau menjaga sesuatu yang diinginkan atau kita inginkan. Ya, dalam rumah tangga juga ada pengawasan, sistem pengawasan. Cuma ibu-ibu jarang menyadari
sistem pengawasan itu. Tapi saya selalu ngawasin suami saya. Demikian juga. Langsung curhat. Langsung protes Ibu. Itulah Oke, satu ya. sistem. Ya, betul, Satu sistem. Apalagi ini masyarakat. Misalkan banyak sekali sistem-sistem sebetulnya yang bisa diangkat. Ya misalnya, kenapa kita bayi yang masih dalam kandungan itu dibuatkan upacara? Itu bagian satu doa. Oke. Satu sistem. Iya, iya. Bahwa bayi yang dalam kandungan itu kita harapkan berbuat baik, menjadi orang benar, menjadi orang hebat. Itu juga kita rubah, bisa menjadi satu sistem. Apalagi sudah lahir. Ya. Nah demikian juga, apalagi sudah sekolah. Ya bisa dimasukkan dalam kurikulum. Bisa kita buatkan sesuatu sistem bagaimana mereka di dalam sekolah, di masyarakat itu membuat sistem apa di Banjar atau di Seke dan lain sebagainya. Selalu banyak sekali elemen-elemen atau lembaga-lembaga masyarakat yang bisa membangun satu sistem anti korupsi. Persoalannya sekarang, apakah kita sadar bagi para cerdik pandai, penguasa, bagaimana merumuskan konsep-konsep itu dalam satu sistem pengawasan yang terintegrasi. Ini menjadi persoalan. Mari kita bersama-sama menggalinya. Kita bicara bisa Karma Pala, bisa bicara yang lain-lain, tatwamasi, masalah kemanusiaan dan lain sebagainya. Kita bicara bisa demokrasi, sangkapan di Banjar dan lain sebagainya. Kenapa para founding father kita itu merumuskan dalam satu Pancasila? Itu semua adalah elemen-elemen yang kerangkanya itu adalah sebetulnya anti korupsi. Perbuatan baik itu adalah langkah menuju anti korupsi. Ya. Nah, inilah yang perlu kita benahi bersama ke depan supaya masyarakat kita seolah-olah nggak takut. Ya, yang kita takuti bukan anti korupsinya, korupsinya. Sebagai satu perbuatan gitu. Ya, jangan misalnya dari kecil diajarkan memukul orang, diajarkan mengambil hak yang orang lain dan lain sebagainya. Nah ini persoalan-persoalan serius yang pada kita sekarang adalah waktu. Orang tua ini banyak waktunya habis untuk kesibukan di luar rumah. Sehingga anak-anak di rumah ditinggalkan untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Ini menjadi persoalan serius. Kalau dulu ibu-ibu itu benar-benar menjadi ibu rumah tangga katanya. Makanya lahirlah ibu sejati. Itu kata ibu ini ya. Kata ibu Kartini. Kartini. Ya, menjadi ibu sejati itu. Nah, menjadi ibu sejati ini yang sulit. Karena pendidikan dasar atau saya mungkin lebih baik sebut pendidikan awal. Itu akan diletakkan dasar-dasarnya seorang ibu. Oke. Ya. Kalau pendidikan dasar mungkin bisa masuk ke SD lah. Saya sebut aja pendidikan awal. Bagaimana semenjak manusia itu diadakan. Ya ini pendidikan awal perlu kita rumuskan, kita perbaiki terus menerus. Karena proses pendidikan itu tidak boleh berhenti. Karena proses itu adalah proses long life education kalau kita bisa. Long life education ya. Ya. Baik. Oke, kalau kita hubungkan dengan topik kita yaitu bagaimana komitmen memberantas korupsi ini sendiri. Tadi kita juga memiliki informasi tentang wacana pemerintah membuat program pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal itu dia. Nah, ini menurut seorang Pak Agung. Kalau kita di Bali ada sanksi-sanksi adat. Iya, kita ini ya di Bali ini sebetulnya suatu ada peranata sosial yang paling sempurna yaitu desa adat. Iya, betul. Desa adat ini lembaga sosial politik orang Bali, ya dalam penyelenggaraan dan mengatur dan mengurus kepentingan warganya. Ya, desa adat itulah dari orang bilang dari lahir, hidup, mati itu ada dalam satu sistem kerangka dasar desa adat itu. Mereka desa adat kita terkenal memiliki awig-awig. Awig-awig ya tentu saja awig-awig itu merupakan kumpulan-kumpulan dari kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan baik inilah yang harus kita teruskan.
Jangan kebiasaan baik kemudian ditenggelamkan oleh kebiasaan yang tidak baik, barbar dan lain sebagainya, banal dan sebagainya. Misalnya orang tua ada menyuruh malah anaknya gebukin orang lain dan lain sebagainya. Sehingga itu adalah bibit-bibit premanisme yang seharusnya bisa dieliminasi semenjak kita kecil. Demikian juga korupsi. Misalnya temannya di sekolah bawa kue, ya kemudian diambil oleh temannya sendiri. Nah ini suatu persoalan bahwa pendidikan di sekolah dan pendidikan di masyarakat itu harusnya dipadukan, harusnya disinergikan, ya. Di masyarakat pedesaan misalnya di gawe-gawe kita bisa dirumuskan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan mana-mana yang dibolehkan. Walaupun kita tahu gawe-gawe kita merupakan hukum adat yang tidak tertulis. Nah kita bisa sekarang ini bisa dituliskan karena semua supaya kita tidak lupa. Baiklah. Menarik ya. Jadi bisa dikatakan ini pendidikan anti korupsi bisa diajarkan sejak dini ya, Pak Agung. Dan anti korupsi itu bisa di-matchkan juga dengan kearifan lokal kita di Bali karena kita kan dekat sekali dengan adat dan budaya seperti itu, Pak Agung. Baik. Kita masih punya waktu nanti ya untuk ngobrol lagi bersama Pak Agung. Iya, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selfie. Alam katanya nggak bisa dikorupsi. Alam tidak bisa dikorupsi, tapi bisa dimanipulasi. Betul. Mengerikan ya? Mengerikan. Tapi alam itu selalu dia akan kembali menguji kebenaran kita. Begitu terjadi bencana alam dan lain sebagainya. Sangat natural. Iya. Baik. Ya. Manusia, jadi paham ya? Jadi paham maksudnya ya? Baik. Manusia boleh melakukan apa saja, tapi dia akan kembali ke habitat natural, alamnya kan. Jadi deg-degan nih kalau udah ngomongin alam gitu ya, yang sudah bekerja gitu ya, kita nggak akan bisa berbicara apa-apa, bahkan hukum apapun gitu nggak akan bisa sanggup melawan gitu kan ya. Oke, silakan. Baik. Jadi bisa dikatakan ini kembali lagi ke topik kita yaitu komitmen memberantas korupsi. Ini butuh waktu yang cukup lama juga untuk mengetahui atau bisa dikatakan untuk membangun jiwa-jiwa yang memiliki jiwa anti korupsi. Betul membutuhkan waktu, tapi waktu itu relatif. Ya, kita bandingkan Singapura, dia dalam jangka waktu 10 tahun dia bisa menyelesaikan. Kita butuh komitmen ini sebetulnya seperti ini. Komitmen bersama kita bagaimana cara mengatasi korupsi. Kita semua harus bisa bilang no kalau misalnya ada money politik, milih DPR, gubernur, bupati, kita harus berani mengatakan no. Tidak gitu loh. Jangan sekali-sekali itu harus kita lakukan dari diri sendiri. Jadi kembali lagi pendidikan anti korupsi harus ditanamkan terus dari diri sendiri dari sejak dini dulu untuk menanamkan diri sendiri ya Pak ya. Sekedar informasi ya, semenjak Jokowi berkuasa grade kita di anti korupsi cuma naik 4 poin. Bayangkan. Padahal beliau sudah tahun ke-6 nih sekarang. Itu apa artinya, J? Itu artinya apa? Berarti kita belum serius. Belum komitmen pemberantasan korupsi itu harus diangkat lagi, ditinggikan lagi. Supaya ya syukur-syukur nanti Pak Jokowi bisa menyelesaikan korupsi ini setidak-tidaknya menjadi nomor 2 atau kalau tidak bisa nomor 1 ya. Apa yang menghambat komitmen untuk memberantas korupsi tidak begitu masif seperti negara-negara lain? Begini ya, ada beberapa banyak persoalan yang kita hadapi. Masalahnya pertama kita memiliki budaya yang tidak baik karena warisan penjajah. Kolonialisme ini warisan-warisan mengambah pada kekuasaan dan lain sebagainya, itu juga menjadi persoalan. Sedangkan demokrasi ini kan baru dikembangkan, anggaplah setelah tahun 98 setelah ada reformasi baru kita secara masif mendorong supaya negara Indonesia menjadi negara demokrasi. Dan ini sudah mulai kita tampak. Tapi kalau sekarang korupsi kita bisa korupsi
Demokrasi itu bisa dipakai untuk memberantas korupsi sebetulnya. Demokrasi. Demokrasi. Karena tujuan demokrasi itu adalah untuk mengakhiri daripada korupsi. Nah, persoalannya sekarang kita tuh, apakah demokrasi ini di kita ini sudah berjalan sesuai dengan konsep? Itu menjadi persoalan. Seperti kita jelaskan tadi, ada orang karena mungkin tidak dikenal dan karena kekuatan uang. Inilah kekuatan partai, kekuatan ini oligarkis dan transaksional. Ini menjadi persoalan serius bagi kita. Begitu dia masuk ke demokrasi, mereka orang-orang politik itu akan buat aturan hukum. Ini yang akan berbahaya kalau korupsi itu justru pelemahannya melalui hukum. Ya, ini yang sangat luar biasa, akan terjadi pembenaran benar terhadap kejahatan korupsi. Akan korupsi itu akan dibenarkan. Wah, saya sering mendengar tidak ada korupsi, tidak orang beli tanah. Nah, ini menjadi persoalan. Seolah-olah kalau mau beli tanah korupsi dulu. Nah, ada juga anekdot yang serius dibukakan oleh satu tokoh bahwa Orde Lama orangnya tuh korupsi di atas meja, kemudian di bawah meja, kemudian Orde Baru di atas meja, reformasi sama mejanya dikorup. Uang dan meja dikorup. Jadi nggak tanggung-tanggung ya, gitu ya, semuanya diangkutin gitu ya. Baik. Lebih ganas dari macan kali ya. Iya Pak Tapi Agung. tadi ada disampaikan juga bahwa korupsi itu apa ya, pemakan segala. Pemakan segala gitu. Jadi semuanya dimakan. Sampai meja-meja yang Ya, dimakan. karena dia akan tidak ada rule nanti. Betul. Lama-lama orangnya juga dimakan nanti ya. Oke, baik Pak Agung. Kita akan closing statement. Ya, sekarang silakan, apa yang mau disampaikan? Iya, saya ingin menyampaikan pada masyarakat, khususnya masyarakat di Bali, mari kita bersama-sama menghentikan korupsi ini. Iya, setuju. Ya, hentikan korupsi ini, baik oleh para pejabat, masyarakat, kita lawan, stop korupsi. Stop korupsi dari sekarang ya. Dari sekarang ini harus kita hentikan. Supaya apa? Supaya kesejahteraan sosial itu bisa dan terwujud, bisa tercapai. Oke. Baik. Saya itu korupsi ya. No to Katakan korupsi. tidak. Gitu lah. Gitu. Iya, ingat karma pala ya. Karma pala. Nah, makanya jangan korupsi lagi ya. Kalau malah sedikit-sedikit korupsi warung. Korupsi rumah tangga ya. Korupsi biasanya beli sayur bilang harganya 2.000 gitu ya. Bilangnya 5.000. Ngomel dulu gitu ya. Oke, Pak Agung, Pak Agung, semua terima kasih banyak sudah luar sharing di biasa. sini ya. Jadi tambah lagi pengetahuan Betul kita. sekali. Jadi bisa sharing juga dengan pemirsa. Terima kasih banyak Pak Pokoknya Agung. katakan tidak kepada korupsi. Ya.